Kalau mulai lebih awal, ya pembicaraan kita yang tidak perlu diomong. Tapi kalau seandainya mulai agak terlambat, berarti kita omong yang penting-penting saja. Saya pikir itu menjadi bagian dari yang tentunya kita sepakati. Musren Bank Des setiap tahun kita selenggarakan. 2024 juga dilakukan untuk tahun 2025 ini. Begitupun 2025, sebelum memasuki tahun 2026, kita harus selenggarakan Musren Bank Des. Tahun ini kita selenggarakan, dananya masih mengacu. Kalau memang tahun depan, dananya masih seperti tahun 2025. Sehingga dalam konsep kita, tahun depan mengacu pada anggaran tahun 2005, kita buat program kegiatan untuk tahun depan yang bersumber dari dana desa, ADD, dan dana-dana lain yang sah tentunya. Kegiatan seperti ini mau tidak mau kita selenggarakan karena memang ini amanat peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tahapan awal sebelum perencanaan ke tingkat kejenjang lebih tinggi, Musren Bank Cam, Musren Bank Kap, Musren Bank Provinsi, dan Musren Bank Nas. Jadi ini menjadi bagian dari tahapan yang wajib hukumnya kita lakukan, karena tanpa kita lakukan di tingkat yang paling bawah, maka selanjutnya juga akan terbengkalai tentunya. Karena rujukan kita Musren Bank Des, setelah itu di kecamatan baru lakukan dan seterusnya. Dan saya yakin bahwa pendamping desa pada saat melakukan pendampingan hal-hal yang bersifat mekanisme prosedural yang perlu kita lakukan terus disampaikan. Pada kesempatan ini, di samping kita akan merencanakan tahun 2026 yang akan kita laksanakan, tapi ini menjadi kesempatan baik kembali mengevaluasi apa yang sudah dilakukan tahun 2025. Tadi pada saat protokol itu alurnya demikian, dan ini kesempatan emas masyarakat yang tahun 2024 bersama-sama menyepakati. Hari ini kesempatan untuk mengevaluasi. Evaluasi baik buruk ini forumnya disampaikan secara terbuka, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Yang tidak baik katakan tidak baik, yang maksud supaya kita perbaiki. Bukan berarti yang tidak baik kita sampaikan untuk menjatuhkan seseorang, tidak. Saya yakin bahwa itu menjadi bagian dari itikat baik kita. Karena pada prinsipnya tidak seorang pun sempurna. Artinya kalau memang pemerintah desa awal perencanaan, Bapak Ibu tahu program kegiatan yang seharusnya diselenggarakan, dilaksanakan dan rampung, tapi sampai sekarang menurut hemat Bapak Mama tidak itu disampaikan. Sehingga betul pada kesempatan ini juga kita akan mendapat respon yang baik. Tahun 2026, hari ini tentunya kita merencanakan rencana kita tentunya sesuai dengan dana, dan belum tentu juga yang kita rencanakan dana yang kita acukan, jadikan acuan tahun 2025, tahun depan sebesar itu juga. Artinya tahun ini kita rencanakan, belum tentu tahun depan yang kita rencanakan terrealisir, karena ujung-ujungnya tergantung lagi. Apalagi ada efisiensi, dan efisiensi bukan hanya kita tapi secara nasional. Kalau tidak salah dengar, kita di SKPD tahun depan dari dana yang tahun 2025 ini, tahun depan efisiensi Kabupaten Langkio secara keseluruhan sekitar 160-an miliar. Artinya ini imbasnya nanti ke SKPD dan ADD pasti itu ujung-ujungnya. Tapi paling tidak bahwa secara konseptual draftnya tahun ini mau tidak mau bagian mekanisme tetap dibuatkan. Kita mengacu anggaran tahun 2005, harapan kita tahun 2026 ya paling tidak dananya sama, paling tidak. Sehingga apa yang kita rencanakan kita tidak perlu kembali revisi kan.
Karena kalau tidak tahun 2006 ya, kalau memang dana ternyata dana desa ADD tidak seperti tahun ini, berarti kita kembali disesuaikan lagi. Artinya bahwa ada program kegiatan yang menurut kita urgen untuk dinilai tahun 2026 tidak bisa karena memang ada efisiensi tadi, dana terbatas. Itu yang perlu forum ini kita sama-sama pahami. Itu yang pertama. Yang berikut, setiap tahun kita selalu usul program kegiatan yang tidak bersumber dari dana desa ADD, karena kalau dana desa ADD kan sudah ada posnya masing-masing kan. Yang harapan kita bahwa dana ini, dana desa ADD terbatas, kita usul dorong untuk didanai secara reguler untuk tingkat kecamatan, kabupaten. Tapi sejauh ini mungkin sebelumnya yang diusul belum terrealisir, saya pikir alangkah baiknya itu tetap diusulkan. Jangan sampai kita lupa lagi, walaupun belum didanai, belum diakomodir, tapi itu menjadi bagian dari yang perlu kita usulkan kalau memang itu tetap menjadi prioritas kita. Saya pikir ini saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan awal. Yang terakhir minta maaf, kebetulan tadi dalam alur tidak ada penegasan dari camat, langsung penegasan dari itu. Sedikit saya menyampaikan kaitan dengan pajak. Jadi pastikan yang tunggakan sebelumnya, kemudian yang tahun ini, hampir setiap desa kita selalu sampaikan pajak. Jadi ini penting supaya PAD kita bisa meningkat. Kemudian dengan kendaraan-kendaraan juga, yang saat yang belum bayar pajak kita pajak, karena memang ada porsi pembagian untuk kalau dulu tidak, tapi sekarang 60-40 kalau tidak salah, 60% dari hasil kita bayar pajak untuk kendaraan itu kembali ke daerah. Jadi saya pikir ini menjadi bagian yang kita perlu memberikan perhatian. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Camat atau